3, 2, 1. Jadi ketemu lagi nih di episode kedua. Cuman memang ya bertambah menjadi 4 di sini. Jadi agak-agak sempit gimana gitu kan. Karena hitung 2 soalnya. 400. 400. Iya, 400 gitu hitungannya. Jadi Dia bener 400 cuk. tolong ya, ini agak keras kencangan dikit ya. Oke. Selamat apa nih? Selamat Welcome back. Oh, welcome back. Gimana sih kalau misal opener YouTuber tuh? Coba gimana? Tanya. Oke, welcome back to my channel. Iya. Geli ya. Ya, lebih ke geli sih sebenarnya. Oke. Pada kali ini pembahasan kita tentang obrolan hangat. Ya, obrolan warung kopi lah. Pastinya Yang itu. sering memang terjadi pada lingkungan kita. Terutama nih anak-anak muda ya. Saya kan masih muda. Masih muda. Masih muda. Masih berhak muda, mungkin lebih tepat. Ya perkenalkan ini sekarang yang kemarin di belakang panggung itu ada, wah luar biasa dia ngasih ide-idenya itu luar biasa. Tim kreatif. Kasih, teman-teman. Ini kita kenalin namanya Tuta El Puta. Puta Etiano. Oke, silakan kenalin Bang Tuta. Obrolin siapa Anda? Nama gua Nur Septian Tuta. Gua. Saya gua biasanya dipanggil Tuta di keseharian. Kurang keras. Nama gua Nur Septian Tuta. Kalau keseharian gua biasa dipanggil Tuta. Oke. Ini Bang Tuta ini juga barusan lulus kuliah. Iya, Barusan saya lulus kuliah. lulusan Polnep, jurusan akuntansi. Akuntansi. Iya, akuntansi. Oh, akuntansi. Iya. Tahu akuntansi? Apa itu akuntansi? Aduh. Udah. Jadi gini, Kan iya. Saya trauma di akuntansi, Cuk. beliau ini, Tuta ini pelatih e-sport ya dulunya ya. Iya, saya dulu manajer. Manajer Liga Mahasiswa. Iya, Itu pertanyaan. Kemudian juara juara 1 regional. regional Kalimantan. Enggak, ini regionalnya skala nasional. Oke. Dan berhasil membawa tim e-sport dari Polnep menjuarai juara 3. Juara 1. Juara 1. Wah, hebat. Tepuk tangan dong. Mantap. Nih. Jadi sebenarnya obrolan biasa tuh kan di warung kopi itu kan banyak obrolannya itu, kalau nggak ngobrol sih kebanyakan main game, Mobile Iya, Legend, PUBG segala macam. Nah, terus Bang Tuta ini sebenarnya gimana tuh? Teman-teman yang di kampus itu bisa hadir dalam manajemen kepelatihan itu seperti apa? Kok bisa gitu loh? Sebenarnya awalnya tuh permintaan dari teman-teman sih sebenarnya untuk mengikuti ini, tapi karena e-sport juga belum resmi waktu itu di kampus kami waktu itu, jadi ya udahlah kita bentuk komunitas dulu awalnya. Oke. Bentuk komunitas dulu, akhirnya disetujui lah oleh teman-teman. Jadi yang ikut pada roster yang tahun 2020 yang juara kemarin itu adalah teman-teman dari angkatan saya dan ada adik-adik tingkat saya. Gitu. Jangan saya terus bro yang ngomong. Nggak gue. Saya. Aku, gua, kita Indonesia. Coba gimana? Sekarang gini nih. Tadi itu kan cuma pembuka lah obrolan kita. Karena kita juga nggak pakai skrip. Skrip nih teman-teman, no skrip. Skripnya Asli dah. coba. Ya, yang di belakang tolong di ini kan. Siap. Kan Sugeng sip. Sugeng Priadi. Nah, jadi gini. Kita lebih ke ngobrol santai ya. Iya. Kalau kemarin itu kan kita kan ngebahas tentang masa depan dan harapan. Banyak dari lingkungan kita juga pemuda itu terlalu tinggi harapan, terus nggak ada perbuatan. Nggak perbuatan. Minim perbuatan. Minim perbuatan. Cuma naruh harapan yang ujung-ujungnya tidak sampai ke masa depan gitu Iya. kan. Ibarat nanam pohon cuman ditanam, tapi nggak dirawat. Nah, sekarang tuh gini. Obrolan warung kopi tuh biasanya apa sih? Coba dari Herkan.
Kalau biasa ngobrol-ngobrol di warung kopi ya, biasa yang pertama kalau cowok ya biasa kumpul semua nih cowok. Kita ngobrolin yang pertama ya pasti topik utama pemanasan. Biasanya topik pertamanya cewek. Wanita. Oh, gitu. Wanita dulu. Wanita first. Cewek dulu. Ladies first. Ladies first. Oke, cewek dulu nih langsung. Nah. Yang kedua udah mulai trending apa nih yang sekarang. Nah, kayak gitu. Yang ketiga udah mulai nih masuk ke politik. Yang terakhir wabilu akhir. Nah, tentunya akhirat. Tentunya wah bentar lagi kiamat. Bentar lagi kisah-kisah nabi yang dibahas. Nah, itu banyak. Jadi banyak. Tapi yang mirisnya sekarang bagi saya pribadi ya mirisnya sekarang karena memang e-sport merajalela di mana-mana ya. Jadi obrolan-obrolan berkualitas yang seharusnya kita dapatkan quality time di warung kopi itu hilang. Nah, hilang. Seharusnya kan kita bisa ngobrol, kita sharing. Kan misalnya kita ketemu nih kan tentunya bawa cerita baru ya. Misalnya udah lama udah ketemu, udah apa segala macam. Apa sih yang kau udah laluin semenjak terakhir kita bertemu? Apalagi yang kita laluin. Nah, itu kan seharusnya dibawa ya. Dibawa di tempat kumpulnya kita di warung kopi atau apa segala macam kita ketemu. Nah, mirisnya sekarang ketika udah tersambung ke wifi, ya udah lost kontak ke pertemanan. Mana apa? Katanya Anda di unfollow, di blog, bener? Itu benar. Oh gitu. Banyak. Berarti saya gimana tuh ya? Ya udah, di unfollow juga. Oh gitu. Nggak, ini kisah nyata gitu loh. Ada sebagian. Tapi oke. Ya, gimana Bang Arif? Tadi Herkan terlalu rumit juga untuk dipahami, tapi ya saya dapatlah poinnya gitu. Nah, untuk pandangan dari Arif Ramadhan. Ya, Ramadhan. Itu gimana? Obrolan biasa yang di warung kopi tuh. Nah, gini. Aku mencoba menjadi oposisi bagi si e-sport. Nah. Jadi sebenarnya main game itu bukan suatu kesalahan dalam sebuah tongkrongan. Tapi bisa jadi kesalahan itu ketika terus-menerus. Nah, kalau cuma sekedar kayak mengisi waktu kosong, waktu luang, ya it's okay. Tapi ketika udah tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, wih, kacau, bro. Oh iya, benar-benar. Jadi memang terlalu ini ya, maksudnya ngegame di warung kopi alasan pamit nih dari rumah. Pak, pamit pengen jalan sama teman ke warung kopi. Nyampe sana langsung megang HP, nyolokin casan, buka ML. Sebenarnya nggak jadi masalah gitu loh. Cuman sayang esensi dari perkumpulan saat ini pemuda itu udah hilang. Esensi kumpulnya anak muda sekarang sebenarnya tidak ada salah dari orang yang membuat video game ini ataupun membuat gaming ini, aplikasi ini, nggak ada salah. Yang masalah itu ada di Anda. Setuju ya? Setuju. Artinya gini, saya juga main game Mobile Legend. Kadang kita main sama Arif, saya sama Tuta. Mabar ya. Cuman si satu agak murtad dia. Maksudnya memang bukan nggak ngegame karena memang dia mainnya domino. Nggak, maksudnya gini. Kita kalau main memang di saat memang udahlah yuk kita healing aja gitu kan. Biasa laki-laki kalau penat dalam suatu hal ya udahlah ya. Memang yang di depan kita adanya game misalnya. Kita main game gitu kan. Lah istilahnya. Itu nggak jadi masalah. Cuman jadi masalah lu datang ke warkop, nyampe warkop lu duduk dari jam 7 sampai jam 12 itu nge-game doang. Yang panas cuman HP yang panas. Otak enggak panas. Panas. Artinya gini, lu udah ngasih makanan terhadap otak kanan, ya kan, dalam tanda kutip di sini untuk kreativitas. Yang memang di sini ini e-sportnya itu dapat, tapi tidak untuk yang lain. Contoh misalnya, kan banyak pembahasan itu. Coba lu bayangin 1 hari lu kayak begitu, 2 hari kayak begitu, 1 bulan kayak begitu, 2 bulan kayak begitu. Terus 1 tahun kemudian lu ngapain? Mau jadi apa? Mau jadi apa, bro? Nah, ini ada cerita unik Bang ya, unik. Jadi dulu sebelum ketemu Abang, jadi kan ada kumpulan saya yang ada kumpulan, salah satu kumpulan saya lah. Jadi kami itu kalau ngumpul, kumpulan yang itu. Bukan. Yang itu. Oh, yang di yang di sana. Bukan yang. Bukan. Walaupun tujuannya sama.
Oke ya. Jadi kalau ngumpul itu pergi nih ke kafe rame-rame. Iya. Itu udah tuh kumpul di kafe. Tahu apa yang dibawa starter pack-nya? Ya, apa Tuh tuh? positif Ada, HP ada pasti starter ya. pack. HP udah pasti. Terus bawa anduk untuk mandi di situ. Cari kafe yang 24 jam. Cari kafe yang 24 jam nih. Sampai mandi ya di situ ya. Ini kalau udah cewek di kafenya masih ada loh. Itu chill di Pancasila. Itu dulunya kan cewek ya. Iya, Dulu iya, cewek. chill. Nah, di situ. Di situ tuh. Itu di atas itu mandi di situ. Jadi kalau mau pulang nih, mau balik ya, mau balik. Kita ngumpul satu-satu nih. Balik. Jaga meja. Sebenarnya pertama enggak pesan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya supaya kita mejanya tetap di sini. Nah, gitu. Nah, PW ya. PW. Jadi itu full satu harian, full malam, siang, pagi, subuh. Itu game terus tuh. Iya. Rata. Iya. Tapi rehat dari game, ini yang asiknya nih. Rehat dari game, kita ngobrol gini. Apa ya yang harus kita buat ya? Yang asik itu gitu. Apa yang harus kita buat ya? Kayaknya kita kalau kita jualan baju mungkin ya, atau apa, kita buka usaha ini. Oh, omongan itu. Buka usaha, terus apa banyak hal lah, banyak hal. Tapi setidaknya Anda harus bersyukur. Oke. Karena itu bagian dari kehidupan. Nah, itu. Itu kan nggak bisa disalahkan. Enggak, tidak menyalahkan, tapi ini itu cerita yang memang Iya. ada, yang memang terjadi ya. Real lah ya. Justru perencanaan masa depan rehat, pembahasan rehat dari game gitu. Nah, game tuh justru topik utamanya. Oke. Nah, I see. Oke. Ya, sebenarnya nggak jadi. Ya, itu tadi sedikit agak ngebahas tentang sebenarnya game saya balikin lagi. Game itu tidak ada masalah, yang masalah itu di Anda. Yes. Artinya disiplin itu sebenarnya adalah kemauan dari diri Anda sendiri. Kalau kemauannya ya udahlah gue nggak usah di sini, ya udah itu kemauan Anda gitu sebenarnya. Ya, Setuju sih. nah, cuman ada fenomena lagi, fenomenanya kayak gini nih bro. Apa tuh? Kebanyakan orang selalu buat status biasa ini kan. Galau-galau apa segala macam ya. Kalau fakta lah istilahnya anak gaul. Anak gaul ya. Iya. Anak gaul harus fucked up gitu ya. Ya kebanyakan. Oh gitu. Yang saya tahu. Oh gitu. jadi gini. Updatean itu kadang lucu. Membahas misalnya ya udah kita punya jalan. Kita punya arahnya sendiri segala macam. Ini kan ada satu kasus gitu ya, satu kasus. Pertanyaan saya sebenarnya, yang kenapa nggak ngomong ini dari dulu? Gitu loh. Iya. Kenapa baru sekarang? Dan kalau dia ngasih alasan, bahwasanya misal ini contoh, ternyata misalnya ya di sana nggak ada apa-apanya gitu kan. Lu datang aja nggak ada. Ngomong aja kagak ada. Kalau mohon maaf nih kalau kita ngomong bahasa pakai umur-umuran, gue lebih tua kan gitu. padahal barusan ngaku muda ya. Ya, gitu. Cuk. Tadi itu Bisa muda, dikasih sekarang muda. tua. Bisa. Gitu. Bedanya mungkin sekitar ya 7 tahunan gitu kan. 7 Tapi tahunan. tampang masih 25 ya. Dua-dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini. Jadi gitu ya. Jadi ini kan lucu ya, maksudnya gini. Di saat ada seseorang teman yang memang kita sudah percaya banget nih, misalnya siapapun itu gitu loh. Terkadang kita terlalu over trusted sama seseorang. Dan itu pengalaman pribadi juga. Setuju. Pernah ngalamin over trusted ya? Pernah. Entah sama cewek apa segala macam. Bener nggak? Cewek Bener sih ya? nggak pernah. Enggak pernah. Nggak pernah punya cewek. Ya Allah ya Robbi. Serius? Serius bang. Tapi kemarin nelpon. Enggak. Bercanda. Lagian siapa juga yang mau gitu kan? Enggak. Kita ngomong over trusted ya. Kadang kita over trusted. Ya mungkin kesalahannya bukan sama seseorang tadi. Iya tuh. Ya kan? Itu balik ke kitanya. Saya terlalu over trusted. Terkadang over trusted, saya berikan semua kepercayaan untuk menghandle. Biasanya seperti itu. Iya. Nah,
sebenarnya dalam kamus kehidupan, ini keren. Nih, ada di sini enggak nih? Ada di sini Oh, nggak? ada. Ada di sini Di ya. sini kamu? ada Social, Humaniora, and Science dalam studi keislaman ada. Macam-macam. Di situ sejarah ateis Islam. Wah, ini yang tidak bertuhan. Oh ya, baca buku ini. Kita nggak. Kita ulangi. Tidak bertuhan. Tadi saya ngomong sampai. Oh iya, dalam kamus kehidupan sebenarnya ketika ada seseorang yang mempercayai Anda 100%, bahkan 1000, 2000, 3000% misalnya, walaupun nggak ada persenan. Iya. Harusnya itu jadi modal Anda loh. Bener nggak? Yes. Karena udah one step lebih baik itu. Lu kerja nggak dipercaya juga percuma. Setuju. Serius. Nggak bisa kerja kalau nggak ada yang percaya. Iya. Nggak bisa kerja justru. Serius. Makanya saya bilang modal paling awal adalah kepercayaan seseorang juga. Walaupun kita harus percaya dengan diri sendiri. Iya. Tapi kepercayaan orang, waduh mahal bos. Saya ngutip sedikit kata Bang Riki dulu. Kata-kata Bang Riki. Kata-kata Bang Riki itu gini. Pendidikan tertinggi adalah pemberian tanggung jawab, Bang. Itu bukti bahwa kepercayaan tuh berapa pentingnya kepercayaan Ya. itu. Lu pengen jadi hebat nih. Mohon maaf ya, ini guru saya dulu nih. Lu pengen jadi hebat, pegang. Pendidikan yang paling penting adalah ketika lu dikasih penugasan. Itu pendidikan. Baru dikasih tugas aja dianggap nyuruh-nyuruh. Mental lu ecek bro. Sumpah ecek. Gimana? Kurang. Gimana kabarnya? Anjay. Stabil. Balik ke street dulu. Coba bareng dong. Gimana kabarnya? Stabil. Peace. Ya, jadi kayak gimana ya? Mental itu ya, ini omongannya memang mental sih, Bos. Iya. Sekarang tuh obrolan warung kopi tuh hilang karena esensinya tuh terganti oleh game. Iya, Iya, setuju. betul, setuju. Nggak ada bahasan kayak gini. Nggak ada, bro. Nggak ada. Nggak Jarang. ada sama sekali. Jarang. Makanya nggak, maksudnya gini, konsumsi itu jangan untuk ngegame doang, untuk mata dan untuk kesenangan aja, tapi pembahasan karena diskusi itu untuk masa depan juga gitu loh. Iya. Setuju. Gimana, Arif? Coba gimana sih perspektif seorang Arif Ramadan yang sekarang ya you know lah, sekarang memang suka, saya kan taunya tuh laptop untuk buat aplikasi gitu kan, sampai ya belilah apa segala macam. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa sih? Ente kan muda. Iya. Kalau dibilang umur sama dengan teman-teman seumuran pasti banyak. Tapi juga teman-teman yang lain juga pada banyak juga yang main game gitu. Fokus juga. Nah, ente juga main game, tapi ente juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kerjaan, entah itu buat website, sekarang lanjut ke aplikasi, coding, ngedesain. Nah, itu apa sih yang membuat ente itu bisa kayak begitu, bro? Satu sih kuncinya. All about mental. Oh. Terus gini, yang membuat kita itu beda, itu ya diri kita sendiri. Karakter berarti. Karakter. Kalau kebanyakan orang itu udah banyak malas. Orang itu udah banyak malas. Jangan jadi orang malas juga. Kamu harus jadi beda di situ. Iya. Yang lain tidur, kamu kerja. Yang lain kerja, kamu tidur. Ya kan kebalik. Biasanya tuh orang tuh suka membalik-balikan waktu. Ketika waktunya suruh kerja, malah main. Terus pas disuruh udah senang-senang malah kerja. Iya. Itu nggak ada duit, lari. ya. Sakit Nggak ada juga. duit kerja, bangsat. Jangan lari. Pokoknya jangan jadi buatlah suatu hal yang beda dari diri kita sendiri, atau jangan jadi sama dengan orang yang udah banyak yang malas gitu. Oke, dalam istilah kependidikan itu saya paham banget, namanya karakter building. Itu ini kan banyak nih dari teman-teman nih ya. Ini serius. Belum nemuin jati diri. Aduh. Ya kan gitu ya? Iya, betul. Oke, saya setuju. Di umuran 20 sampai 25, 27, oke lah, belum nemuin jati diri. Ya, bahasa ini kadang-kadang diaminin. Masalahnya, lu nggak observe. Makanya ada kalimat tagline yang paling hebat buat saya itu adalah never stop to explore. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari. Jadi jati diri itu bukan gimana ya, maksudnya jati diri itu harus dicari. Iya benar. Pertanyaannya, karakter dulu lu kuatin. Kuat dulu, karakter building.
Sehingga nanti lu berjalan, ketemu seseorang, ngikut orang, segala macam. Ini proses. Berproses aja belum dapat apa-apa, lu udah down duluan. Dan ini kan gini, terkadang ada orang yang kecewa dengan suatu komunitas, kemudian dia pergi keluar, kemudian mencari seseorang yang satu frekuensi. Iya. Nah ini lucu. Lucu. Tapi ini fakta kan? Ini fakta terjadi. Jadi, wah misalnya nih saya temenan sama Tuta nih. Tuta nih, kita nih misalnya nih. Terus ini temen nih bertiga, wah mungkin tiba-tiba ada pemikiran nih di saya nih. Aduh, males ngumpul sama ini. Nggak ada apa-apanya nih. Ya udah saya cabut nih. Berarti kan nggak tahu arti komitmen yang benar ya. Maksudnya gini, Nggak tahu. lu materialistis dong. Berarti kalau kayak gitu kan, lu materialistis, tidak menemukan esensi dalam pertemanan, tidak menemukan esensi dalam Perjuangan. tidak menemukan esensi dalam merintis. Nah ini masalah. Sehingga muncullah kalimat-kalimat ataupun quotes-quotes kehidupan yang bermasalah. Akhirnya muncullah quotes-quotes untuk dijadikan status gitu kan. Saya rasa itu kayak, aduh kita aja yang ngeliat tuh. Nah, gini bang, stop searching, stop upload that codes that support your stupidity. Oh iya. Nah, berhenti nyari quotes atau kata-kata mutiara untuk mensupport kebodohan Anda. Oh, Berhentilah nyari yang kayak gitu. Antum mulai muhasabah diri. Baru sekarang. ini keren nih. Ya ini kan tadi kan Arif sudah. Nah, sekarang gini, saya pengen nih pendapat seorang Tuta. Nah, saya kan kenal Tuta itu lama, lumayan dah, setahun. Lumayan. Terus banyak dinamika dan drama yang terjadi di saat memang Tuta nih, kalau bahasa Arab, kalau itu bahasa omongan saya dulu di kampus kayak gini, Abu Akel tuh Apa itu? tukang makan. Tukang makan. Buak. Buak. Abu Akel, buak. Dikit-dikit itu. Nah, ini kan mohon maaf, ini kan fakta yang terjadi. Wah, Tuta nih kalau udah makan kayak apa aja misalnya gitu. Iya. Nah, sebenarnya perasaan Anda itu menyikapi kedewasaan itu seperti apa sih? Ketika ada orang yang meremehkan Anda. Lebih gini sih, saya juga ini belajar tentang membalas dendam ini dengan prestasi ini udah lama sih sebenarnya. Mulai dari sepak bola waktu futsal. Waktu futsal saya itu tuh ya bisa dibilang nggak ada itulah nilai lebih lah untuk masuk tim Polnet waktu itu. Ya. Dibilang gendut. Iya, gendut lah dibilang. Diremehin. Gak ada skill lah, apa-apaan lah. Masih banyak katanya yang lebih bagus dari saya. Jangan kayak gitu bro, lanjutin. Wah ini parah nih. Oke. Ini parah nih. Saya yang nggak berhenti langsung fucked itu. Aduh. Mabuk enggak pas itu? Enggak bangsat. Oke, ini bagus. Mental kuat berarti ya. Kuat dong, harus kuat sih. Nah, kemudian setelah digitukan terus apa lagi tuh? Ya saya nggak nyerah sih, saya latihan pertama, saya latihan juga. Yang intinya saya konsisten latihan di tim futsalnya. Oke. Saya latihan datang terus karena ya seiring berjalannya seleksi alam, ya banyak yang mundur lah karena mohon maaf ya kalau di Polnet yang dilatih ya waktu futsal itu mental duluan, bukan fisik. Oke. Ini mental dulu nih. Oke, ya benar. Mental itu berpengaruh banget. Iya. Serius. Ya, terus. Udah. Ini kita belajar mendengarkan ya. Iya, Karena kebanyakan orang di sana di luar terlalu sibuk untuk berbicara daripada untuk mendengar. Padahal Tuhan menciptakan 2 telinga, 2 mata, itu harus lebih banyak mendengarkan dan harus lebih banyak melihat daripada 1 mulut untuk lebih banyak berbicara. Yes. Jadi kita sekarang, saya terutama memang di sini memandu juga ya. Tapi di sini saya perlu juga dengar kabar-kabar, cerita-cerita pengalaman pribadi dari seorang Tuta. Nah lanjut Tuta. Oke kan. Lanjut nih, udah sering konsisten, latihan segala macam kan. Saya mencoba lah di seleksi berikutnya. Dan alhamdulillah saya itu kepilih. Dipanggil nama saya kan di tim. Woi, saya terkejut. Anjir, setelah latihan yang Berarti terkejut keras tuh lah. ada lagunya. Terkejut
abang Terheran. heran. lanjut. Makan daging anjing. Nggak, biar nggak terlalu serius tuh tak. Nanti kok nangis, nih nggak ada tisu nih. Ah, ada Nah, tisu. sedih. Laju anak nih, Lip. Oke, terus. Kaget ya di saat Kaget itu sih, ya. kaget awalnya. Kagetnya itu bangga apa memang kaget gitu? Enggak. Itu lebih ke asma sih. Nah, Oke. ada satu fakta bang sebenarnya tentang Tuta. Walaupun dia udah pernah diremehkan, dianatin kawan ataupun pernah dikucilkan juga ya Iya. karena saya udah lama berkawan sama Tuta. Dan justru saat wisuda kemarin, satu-satunya orang di antara lingkungan kita ya, Tut ya, Iya. di lingkungan kita semua yang dipanggil maju ke depan untuk mahasiswa berprestasi justru Tuta Wow. sendiri. Serius? Serius, ini sumpah fakta. Serius? Serius. Justru Tuta sendiri. Nyanyi dulu. Terkejut, abang terheran-heran. Tepuk tangan dong buat Tuta. Ini betul. Justru kayak gitu. Justru. Oke. Nah, itu memang fakta yang terjadi, justru orang yang Sebentar. meremehkan. Sayapnya keluar. Wah. Terbang. Tuta terbang. Aduh. Terus. Nah, dan saya sedikit balikin lagi yang kata Bang Riki tentang Dia belum selesai oh iya soalnya. betul. Nah, Nah, Oke, mau nambahin faktanya tadi. Iya. Boleh ya? Ya, boleh. agak terbang. Karena sebenarnya selain itu sih di jurusan saya waktu itu pun bukannya ini suatu kesombongan, tapi ini fakta ya. Fakta. Fakta. Oke. bukan fakta. Dasar hukum itu adalah Fakta. bukan fak. Tap. Oh, fakta. Oke. Di jurusan saya yang wisudawan waktu itu, Iya, waktu itu. ya, Ya. waktu itu Gitu. nggak ada prestasi waktu itu, hanya IPK 4 Oke. di angkatan saya, di prodi saya, dan jurusan bahkan IPK berapa? saya nggak bisa 3,15. Oh, 3,1. Enggak apa-apa. Oke, soft Nggak apa-apa. skillnya tinggi, soft skillnya. Pas dipanggil itu saya terkejut, kok yang prestasi di akuntansi Terkejut, cuma saya. abang terheran-heran. Oke. Terus. Ya karena itu sih, apa? Di jurusan itu nggak ada yang ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa lainnya sih sebenarnya. Oke. Itulah karena mereka nggak bisa ngembangin potensi apa kayak hobi mereka, Iya. karena mereka yang nggak bisa dapat prestasi seperti itu. Oh. Jujur yang prestasi non akademik tuh cuman saya Oh, di jurusan oke. yang di, Tapi sekarang bersyukur ya. bersyukur banget. Bersyukur bahwasanya maksudnya gini, tanpa dikucilkan, tanpa adanya semua bulian lah bahasa gitu ya. Mungkin Anda nggak sekuat sekarang. Pastinya. Pastinya gitu. Dan sekarang istilahnya harus carilah yang satu frekuensi yang dapat mendukung. Itu sih paling penting dalam lingkungan. Jadi oke, kalau lu memang suka ngegame nggak jadi masalah ngegame. Enggak masalah. Cuman obati isi kekosongan di hati dengan obrolan diskusi. Karena gila bro, lu kalau diskusi nemu masalah dan solusi dah. Semua. Jadi kalau misalnya tadi yang cerita dari Herkan bahwasanya temennya pun abis ngegame terus ngomong kita mau ngapain ya abis ini. Itu sebenarnya udah one step lebih baik gitu loh. Itu udah lebih baik. Ketemu ya positifnya. Ya ada positifnya, artinya di sini sebenarnya kita ingat aja dulu. Ya, yang saya khawatirkan ketika lu kumpul dalam satu komunitas, terus semuanya tuh nggak ada pergerakan, tidak ada perbuatan. Kalau cuman gitu doang, nggak ada langkah apa yang mau dilakukan, itu masalah. Ini masalah. Nah makanya ini perlu ada introspeksi diri. Jangan pernah menyalahkan lingkungan. Lingkungannya emang kayak begitu, gitu loh. Dan ini struggle-nya saya pribadi untuk bagaimana sih mengubah lingkungan yang biasanya ada di sini untuk memiliki nilai-nilai kepemimpinan.
Leadership itu bukan oh ini leader saya, bukan itu. Leadership itu memang balik lagi di mental. Leadership itu bukan berarti menunggu, tapi melakukan sesuai dengan teori yang sudah Anda miliki, prinsip yang Anda miliki. Kalau prinsipnya udah nggak mau peduli ya Udah. gimana ya? Jauh sih. Dan gini loh, di saat seseorang tuh gini suka, ini mohon maaf, lu nggak peduli terus lu buat status supaya apa sih? Sebenarnya secara tidak langsung itu peduli sih. Oh gitu ya. Ya itu secara psikologis. Iya. Kalau lu nggak mau peduli, ya udah gitu loh, nggak usah Nggak usah, ngintip iya, atau nggak usah apa direspon, gitu. nggak usah merespon sama sekali. Iya, Langsung digeser-geser aja story-nya. iya benar. Makan kalau saya sih memang nggak pernah. Ya benar ya, saya nggak pernah. Saya orang tertentu yang mau saya lihat. Karena pribadi gini, secara pribadi ini kan cobalah ngomong gitu loh maksud saya kan. Iya. Secara pribadi, di saat lu ngelihat, bagi saya pribadi, gue pengen ngelihat sama orang yang memang dekat. Itu aja. Yang dekat aja ya bang. Ya, yang dekat. Maksudnya ya udah, aku kenal. Dan bukan berarti nggak ngelihat story seseorang itu menandakan Anda itu tidak suka. Ya emang karakter ya kayak gitu. Ya udahlah ngapain sih gitu loh. Toh besok juga kita ketemu. Betul. Itu loh. Dan Jangan ada patokan. bahkan gitu. ada dalam persepsi saya kayak gini. Ketika ngelihat bagi saya pribadi kayak seakan-akan nggak ada kerjaan. Oke. Itu bagi saya pribadi ya. Iya. Bagi saya pribadi. Sosial media terus ya. Ya. Iya. Jadi ya udahlah. Mending ngapain kayak gitu kan? Produktif Ya kan lah. produktif lah gitu kan. Nah, coba Arif ngomong. Coba Arif, gimana Arif? Bang minum. Ah, minum ya. Lu kira kita lagi tahlilan minta izin? Kan gitu. Gimana Bang? Nah, Rip. Tadi kan kita kan udah banyak membahas nih Rip tentang sebenarnya ya inilah yang terjadi gitu kan. Peristiwa, fenomena gitu kan. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lah di si John punya cerita ini kan. Kita belum tadi ngomong si John punya cerita Iya, itu kan. di Nggak awal apa-apa. belum. Aduh. Nggak apa-apa. Enggak apa di akhir ada ntar. Tunggu. Tapi gini. Sekarang apa sih yang sebenarnya menjadi kesalahan terbesar di diri Anda dalam melakukan sesuatu? Coba kita ini ya ngobrol santai ya. Santai. Kesalahan terbesar itu Kesalahan terbesar. sebenarnya waktu. Setuju. Waktu. Betul. Terus Sebelum Anda mempelajari skill, saya menyarankan untuk belajar bagaimana memanajemen waktu. Karena ketika waktu Anda itu tertata, maka PR atau tugas-tugas Anda itu bakal selesai semua, Pak. Gitu. Oke. iya. Betul. Betul. Kebanyakan orang-orang itu memegang prinsip bahwa aku bisa ngerjakannya besok. Udah hari besok, aku bisa ngerjakannya besok. Hari dah lusa dah Pak, tahu-tahu udah deadline. Kerja sehari semalam. Akhirnya SKS. Sistem kebut. Put semalam. Semalam. Itu yang sedikit ya ada Kaget nggak? Terkejut. Abang terheran. Aku nggak mau join. Oke. Tapi dulu ini ya, kita back to my experience. Iya. Oke. Pernah waktu ketika sebelum ketemu Bang Ricky ya, Oke. aku tuh sempat struggle dengan lingkungan. Oke. Oke, apa itu? Ngelihat bahwa kayak ini di awal sebelum ketemu Bang Ricky, sebelum balik lagi ke mindset. Jadi ngelihat lingkungan tuh kayak ya kok gini-gini terus, Ya. gini-gini terus. Ternyata pada akhirnya aku tuh mencoba untuk break the rules. Break the rules. Break the rules, melawan aturan. Kayak setiap hari ini aku gini, tapi aku ngelawan. Aku harus mencoba hal lain nih. Iya. Besoknya lagi aku coba hal baru lagi. Iya. Dan pada saat aku udah sampai di titik kayak target tangga ke-10, aku nemukan sosok leader yang benar-benar this my leader. Oke. Nah, begitu. Jadi Bang Ricky itu ngerubah mindset. Sebenarnya bukan lingkungan yang mempengaruhi Anda,
Tapi sebenarnya Anda yang harus mempengaruhi lingkungan. Ketika lingkungan itu tidak bisa berbuat atau tidak ada apa-apanya, Andalah yang harus menjadi apa-apanya bagi Gila. lingkungan itu. Ini quotes keren ini, sumpah. Tepuk tangan dong. Jadi sebenarnya Anda setuju lah ya dengan sebenarnya dari diri sendiri yang merubah. Yes, Iya. dari diri sendiri. Jadi kalau misal ada orang lagi saat ini nih terlalu fokus dengan ngegame ataupun dia fokus dengan hal-hal negatif, julid atau misalnya minum, Minum apa sebenarnya tuh? Minum apa? minum kurma, Lonang. lonang, cap jempol. Lunang tuh apa, Cuk? Nggak, maksudnya gini, sebenarnya bukan lingkungan ya, tapi Iya. karena dia pengen ikut, karena yang memutuskan segala sesuatu sebenarnya diri sendiri kan. Diri sendiri. Iya. Ya, betul. Jadi, ini juga nih, ini untuk semuanya ya. Iya. Di sini tidak ada maksud, tetapi ada pertanyaan yang serius banget yang selama ini tidak pernah saya tanyakan. Tidak pernah sama sekali. Demi apapun. Berarti baru perdana di season punya cerita ya? Ya, karena saya baru menemukan sebuah komitmen yang betul-betul lah ya. Pertanyaan saya simpel aja. Apa sih, bukan first impression ya, tapi di saat Anda bertemu dengan saya, seorang Ricky Faldi yang notabene-nya saya nggak ada, ini ya, maksudnya tidak ada membawa kejelekan lah. Iya. Yang selalu saya sebarkan itu hal-hal kepositifan terkait tentang masalah hidup, masalah pribadi, masalah tentang filosofis kehidupan. Ya. Apa sih kesan pertama yang sebenarnya bisa merubah Anda di saat itu? Coba silakan Tuta. Kesan pertama bertemu nih. Ya. Pertama sih yang saya lihat itu kegigihannya abang nih sebenarnya. Oke. Kegigihan tentang gimana caranya berjuang, survive terutama. Oke. Dari ya abang kan baru itu sih belum lama sih di Pontianak ya. 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 Ya 4 tahun lah dah. 4 tahun ya. Hmm. Nah, itu saya lihat gimana abang tuh survive dengan menjalani apapun yang ada gitu. Ya. Ketika yang pernah saya dengar itu abang pernah jual pisang ya. Pernah. Nah, itu yang saya ambil. Yang kedua public speakingnya sih yang saya dengar nih. Public speakingnya aduh keren banget sih. Pengen belajar gitu. Saya langsung termotivasi. Anjir kok keren sih. Ya. Apakah saya pernah menawarkan Anda dengan uang? Kalau dengan uang itu tidak pernah. Ya. Artinya memang kemauan keputusan Anda ya. Iya. Artinya Anda sebenarnya sesuai dengan apa sih yang sebenarnya kekurangan dari Anda gitu ya? Iya. Oke. Boleh lah, masuklah. Karena kan abang bukan MLM kalau nama. MLM, multi level marketing. Aduh. Ya. Rip, gimana Rip? Tadi gimana tuh? Tadi pertanyaannya sama lah. Same question. Same question lah. Kalau aku sih nggak muluk-muluk sih. Kalau orang yang bisa ngelihat peluang itu udah bisa tahu. Yang pertama, ketika aku tahu Bang Ricky itu alumni Gontor, itu poin pertama. Yang kedua, itu dia lulusan Birmingham, luar negeri. Saya aku pernah sempat diskusi sama Erkan. Itu bicarakan tentang tokoh Nadiem Makarim. Oke. Dia mengatakan kalau kamu ingin membentuk suatu usaha, cari partner yang memang lulusan luar negeri. Karena pandangan mereka itu udah ngelihat dunia luar, udah ngelihat di luar Indonesia. Oke. Jadi aku tuh cuma ngelihat dari situ, alumni Gontor, terus lulusan Birmingham, Mohon maaf. dan filsafat, Jasid. Hanya 3 itu, Pak. Nggak ada yang lain. The mother of science saya yang dipelajari. Oke, Mbak. Oke. Silakan dengarkan. Gimana? Di saat memang ya saya ngerasa kayak ya Anda itu sebenarnya orang yang ketiga sebenarnya. Ada orang yang pertama dan kedua. Iya, Ada. ada. Cuman ya kita nggak ngebahas itu. Kita nggak ngebahas itu. Selingkuh. Tapi gini, sesuai ya, same question. Cuman saya taunya tuh dulu memang betul-betul ini suka dikit-dikit berantem, futsal berantem, apa-apa berantem. Maksud saya gini loh, ngapain sih? Setiap pagi Nggak lucu kan? Lucu nggak sih? Lucu bang. Dan ini kejadian
fenomena gitu loh, maksudnya ngapain main futsal berantem. Ya UFC bang. Aduh. Enggak, maksudnya gini loh. Kok bisa habit itu tuh ada di Anda gitu loh. Nah, apakah habit itu ya saya nggak tahu emang kalau misal masih ada, cuma nggak kayak gitu loh, nggak elegan gitu, maksud saya nggak elegan menyelesaikan masalah dengan masalah, ya kan? Akhirnya jadi solusi dong, solusi tanpa aksi. Oke, gimana kan? Sebenarnya kalau pertanyaannya sama, yang pertama saya jawab itu Bang Riki sebenarnya bukan nawarkan uang. Itu Bang Riki tidak pernah nawarkan saya. Kan kalau kau ikut aku, kau bakalan ku kasih 40 juta sebulan. Kaget gak? Screen suara sepeda. Nah, ya. Bukan ditawarkan itu. Tapi justru yang ditawarkan tuh ada nilai. Ya. Yang ditawarkan Bang Riki itu nilai-nilai. Ini Bang Riki mengumpulkan beberapa orang dan salah satu dari beberapa orang itu ada saya di situ. Terus Bang Riki nawarkan nih, ada nilai-nilai yang jarang saya temui dari seseorang gitu. Dari seseorang. Oke. Ditawarkan sama saya rasa ini lebih dari uang seharusnya. Ya, saya pernah hidup di yang behaviornya memang kacau sekali. Ya, apa-apa sedikit-sedikit ya larinya kayak tadi masalah diselesaikan dengan masalah diselesaikan masalah. Akhirnya masalah kan banyak numpuk. Nah, makin numpuk. Stabil nggak? Stabil, tapi tetap stabil. Gimana kabarnya? Stabil. Jadi kan justru yang ditawarkan kayak gitu sama Bang Riki. Dan untuk keluar dari situ, bahkan saya ceritakan kan dengan Bang Riki, coba ceritakan gini, kayak gini ini saya. Bang Riki menawarkan untuk mau kontrol. Karena saya nih yang saya ndak miliki justru potensi untuk mengontrol diri sendiri, padahal itu yang paling penting. Bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu yang saya tidak miliki. Bahkan Bang Riki kita tidak punya hubungan darah ya. Kenal baru 1 tahun. Kenal baru beberapa bulan pas itu. Baru 1 bulanan kenal. Dan belum pernah ketemu, belum tahu saya belum tahu Bang Riki. Bang Riki menawarkan untuk mau nih coba. Saya mencoba untuk menjadi kontrol mencoba untuk mengontrol diri saya sendiri gitu. Nah, bagaimana Bang Riki menjadi kontrol saya gitu. Bahkan sempat email saya dipegang Bang Riki. Itu gestur yang kecil tapi bermakna sekali gitu. Bahkan justru di balik orang yang tidak pedulian sama saya atau apa segala macam, justru ada satu orang yang peduli. Nah, ketika itu saya tahu terima kasih lah sebenarnya. Saya tahu terima kasih. Ya, artinya memang sebenarnya seseorang itu bukan membutuhkan dalam tanda kutip uang yang dimaksud ya. Tapi sebenarnya untuk ke uang tadi, uang itu gini. Kalau rezeki hanya dibatasi uang, itu paling stupid banget sih. Karena uang itu bagian terkecil. Misalnya nih, anggaplah rezeki nih ya, sebesar ini. Uang itu cuma segini. Tapi dia lupa. Dia udah ketemu orang, dia udah memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, bisa makan, bisa minum. Ya, memiliki kelebihan-kelebihan yang dia lupa bersyukur di sini. Nah, memang pada dasarnya saya memang filsafat ya, lebih filsafat agama dan etika gitu. Tapi saya memahami secara detail filsafat umum tentang pemikiran-pemikiran. Jadi perang pemikiran ini terjadi. Pemikiran ini terjadi. Nah, yang saya takutkan, seseorang ini bisa berkumpul dengan seseorang itu biasanya karena dia menemukan yang sefrekuensi sama dia, dalam tanda kutip, dalam frekuensi kenegatifan. Dia tidak mau break the rules, nggak mau naik. Ini masalah banget. Contoh nih, balik lagi ke contoh. Aduh, malas nih Pe, sesama orang malas ketemu, malas. Makin malas pangkat 2. Iya kan? Makin malas ketemu lagi sama orang yang frekuensinya tuh negatif gitu. Ke dia dong. Ke dia dong. Oh, jangan. Teman kita ini memiliki attitude yang baik. Gitu loh. Jadi attitude itu ya. Ini kan kok jadi bahas. Jadi gini. Jadi kalau misal lu lawan kenegatifan itu untuk cari yang positif.
jangan cari yang sesama negatif. Lu kumpul, lu apa segala macam dengan yang negatif nggak akan jadi, bro. Sumpah. Apalagi di kumpulan tadi nggak lupa sholat, lupa. Ya, mohon maaf. Kita ngomongin yang real ya. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa bahwasanya sebenarnya yang ngasih itu adalah Tuhan. Ya sia-sia gitu loh. Lu jauh-jauh dari rumah, mungkin ada sebagian dari kita teman-teman ada yang jauh dari orang tua apa segala macam, ngantau lah ya, dipercaya sama seseorang. Bahkan ya dulu saya bilang apapun yang kalian butuhkan silahkan di rumah, silahkan makan, nggak apa-apa, nggak ada sama sekali, mohon maaf, hitung-hitungan tuh nggak ada. Oh, jauh. Nggak ada. Tapi yang saya memiliki kepercayaan yang luar biasa. Udah, yang penting ente sukses di sini. Sama-sama ya. Sama-sama. Ya. Sampai segitunya. Itu nggak gampang. Sukses Nah, sama-sama. banyak yang gini sih Bang. Kalau menurut saya pribadi. Salah. Jadi kalau menurut saya pribadi, banyak orang yang yuk kita cari teman-teman sefrekuensi. Boleh kok cari orang yang sefrekuensi untuk Acara ini disponsori Renjana. terima kasih Rijana telah hadir di hidup kami. Jadi boleh untuk mencari, bahkan justru bagus ya. Cuman bagus ketika tahu nih rumusan orang yang sefrekuensi itu seperti apa gitu. Kalau frekuensi kau masih negatif, jangan cari orang yang frekuensinya juga negatif. Karena rumusannya bukan dikali. Oke, negatif kali negatif memang positif. Tapi kalau negatif, kalau yang ini, kalau masalah frekuensi, ini dia bukan dikali tapi ditambah. Kalau Anda sedang negatif, frekuensi Anda sedang negatif, justru jangan cari orang yang frekuensinya negatif. Jadi negatif pangkat 2. Justru harusnya mencari orang yang positif, lebih positif. Ya. Supaya jadi positif atau minimal ya netral lah. Ya. Nah, kayak gitu. Ya. Justru lebih bagus gitu. Setuju. Dan saya juga tidak pernah makanya waktu itu kita membuat sebuah program juga bareng supaya kalian itu paham. Makanya ada pelatihan ya kan. Ya, kemudian saya sempat berpikir di saat itu kayak gini. Kalau ini barang tidak jadi, maka saya harus pulang ke Jawa. Karena saking susahnya, mohon maaf, pemikiran pemuda di sini untuk nyampe ke hal-hal positif. Jujur di saat itu banyak, saya kan nggak tahu ini kan masalah kalian di kampus ya di saat itu di ya. kampus. Masuk kayak gini harus pakai kerjasama lah, dikasih MOU malah lari lah segala macam kan. Ini gila sih saya bilang. Banyak hal. Padahal di saat itu kita sudah ini loh, kita sudah disambut baik dengan direktur kampus, kita tanda tangan MOU segala macam, ada tanda tangannya, tetap ditolak mahasiswa. Sebenarnya ini masalahnya bukan ini masalah leadership dari kalian, ya kan? Iya, ini betul. dari kalian. Betul. Takut ataupun berani masih setengah-setengah, masih ngambang. Maksud saya gini, lu kalau mau takut gak usah, jangan mau atau enggak diadain program yang seperti ini. Kalau enggak, iya gitu. Berani, gitu kan? Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Saya nggak suka dengan mental setengah itu. Ujung-ujungnya jadi manusia setengah gitu loh. Setengah komitmen juga bisa jadi, setengah membantu juga bisa jadi. Makanya dalam udkhulu fil Islam kafah. Masuk di dalam Islam tuh betul-betul sungguh-sungguh, penuh, berani, semuanya gitu loh. Makanya kalau misalnya dari interpretasi dari sini aja, udkhulu fis silmi kafah, berarti sebenarnya dalam sesuatu kegiatan pun harus sungguh-sungguh. Harus kafah. Bukan ntar ya, hitung dulu ya, ini ya. Mencela tapi kece, enggak kayak gitu gitu kan. Salah gitu loh. Salah. Ya kan? Nah, cuman nanti ini sih yang menjadi permasalahan. Tapi saya pengen sih next ini kita membuat sebuah program lagi namanya solusi. Nanti kita akan ada lah solusi. Ini paling gacor parah sih. Paling gacor sumpah. Parah. Lagi di prepare. Kita 2 hari sekali akan siap bikin konten.
Kita nggak mengejar AdSense, kita tidak mengejar apapun, kita cuman ingin berkontribusi membagi cerita. Ya. Ini fakta. Mungkin gini, permasalahan sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita sekarang, kurangnya orang yang memang berani atau mampu menginfluence. Nah, ada yang kurang berani, ada yang kurang mampu, ada yang mampu tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak mampu. Tapi ada orang yang nganggap remeh, tapi dia nggak ngebuat apa-apa. Nah, itu juga masalah sebenarnya. Oh, gitu. Juga masalah. Nah, jadi walaupun kita di sini buat video atau apa segala macam, ini bukan ngejar AdSense, memang kita coba untuk Edukasi lah. mengedukasi, membuat lingkungan yang berkembang lah. Iya. Membuat lingkungan yang berkembang. Harapannya kayak gitu. Growth mindset. Muncul lingkungan yang growth mindset gitu. Supaya ketika kita menawarkan sebuah program yang memang untuk pengembangan diri, apapun, bukan kami juga, siapapun yang menawarkan program perkembangan diri, udah bukan dianggap oh ini bisa jadi keuntungan ini, keuntungan itu, atau apa segala macam. Keuntungan pihak ini atau pihak itu. Makanya kenali edupreneur. Nah kan kayak gitu. Orang ya wajar ketika dia mengambil keuntungan, tapi yang menjadi pertanyaan, ini menguntungkan atau tidak buat kamu, kan? Nah, Ya permasalahan walaupun gitu. agak kurang paham sebenarnya saya. Nggak apa-apa. Oke. Coba ini nih. Coba nih kalian ngebahas deh, terserah. Gimana? Dari Bang Tuta. Apa nih? Bebas. Mau ngomong ini kan obrolan warung kopi kan. Oke. Ngobrol warung kopi Yang kan tanpa selama arah. ini hilang esensinya gitu. Setuju. Makanya kita beli kopi gitu kan. Iya. Terima kasih Renjana. Nah, si Renjana telah hadir di hidup kami. Lah, membolehkan Rencana kamu of beli my kopi. life. Oke, coba. Silakan Tuta ngobrolin. Katanya ada yang pengen dibahas sih. Ada sih. Apa tuh? Tentangnya tadi, tentang main game lah tadi. Ya. Di perkumpulan lah keseharian tuh. Jujur saya juga orang yang pro bahwa menghabiskan waktu di game dalam perkumpulan tuh sangat tidak baik lah. Walaupun saya pure-nya orangnya suka game Ya. terutama, saya itu nggak setuju. Karena gini ya, waktu yang memang benar-benar quality Banyak. time kita untuk Ya. berbicara, berdiskusi sama Untuk belajar juga. Iya, belajar sama teman-teman tuh jadi nggak ada gitu. Iya. Terhalang oleh game tadi. Iya. Nah gitu. Jadi saya itu kayak wajir, kok gini sih lingkungannya gitu. Iya. Padahal aku nih gini, padahal gini dulu doh. Aku nih gini dulu. Cuman sekarang nih aku udah berubah, jangan kayak gitu lagi. Oh, iya. Bagus. Melawan ya. Lawan sih. Ya harus dilawan sih sebenarnya. Nah, itu gimana tuh? Harus dilawannya gimana tuh? Karena kalau kita ngikutin keinginan ya semua orang bakal bisa, ya semua orang itu udah ada dalam diri itu ya, sifat malas, sifat ngander-ngander waktu itu udah ada. Iya. Jadi harus dilawan hal itu. Jangan mau jadi yang paling banyak. Jadilah yang paling beda, Pak. Itu. Sedikit lebih baik apa? Ya, sedikit lebih unik, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Gitu kan. Itu kata Panji. Panji Prawijiwa. Tapi memang setuju sih saya. Kita bukannya YouTuber juga ya. Iya. Lebih kayak kita pengen ngomong, artinya kita podcaster lah. Podcast. Beda ya. Platformnya YouTube. Platformnya memang YouTube. Cuman bagi orang yang nggak paham akan ngomong ini YouTuber. Nah, Ya, ini padahal kita YouTuber sih. padahal Sebenarnya kita kita itu ini Talker. udah bosan jadi konsumen. Nah. Itu sebenarnya. itu kalimat yang baik. bos. Itu adalah satu kunci. Kebanyakan dari kita ini selalu konsumtif Ya. Aktif orangnya. gitu. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah untuk produktif. Melakukan, ya udah kita kan sering ngobrol nih, sering diskusi nih, sering konsep nih, sering kerja nih, nyari buyer setiap malam. Jangan diperjelas. Enggak, ini fakta loh. Ini kita sering nyari setiap malam. Ini serius. Sabar. Ya. Sabar. Nggak, maksudnya gini, kita kerja. Bagi saya ngerintis kerja nggak ada waktu libur. Ya. Iya. Ngerintis loh bos. Mentor bisnis ini kan saya sering ya mengikuti New Mind Army, Wah, yaitu si asik. Mardigu ya. Jadi serius. Dia berbicara sendiri selama 5 tahun sampai 10 tahun tidak ada namanya hari libur dan tanggal merah ketika merintis. Pegang teman-teman. Saya juga belajar, tapi ini pesan yang baik. Makanya ungzur makola wala tangzur mankola. Jadi lihatlah apa yang dibicarakan. Kalau ini baik, ini luar biasa. Ya mungkin sebagian nggak ada yang tahu saya juga, nggak jadi masalah gitu. Nggak apa-apa. Tapi saya bermanfaat. Ya. Setuju. Anda juga
teman-teman yang di sini ingin bermanfaat. Makanya si John punya cerita ini inginnya adalah kebermanfaatan. Setuju. Setuju ya? Setuju. Jadi apa yang dibicarakannya itu nggak ada hari libur ketika ngerintis. Nggak ada duit. Emang nggak ada. Ya namanya gak baru merintis. Iya ngerintis. Membangun. Cari. Bukan menunggu. Willing Iya. to sacrifice. Iya. Betul. Rasa ingin Berkorban. berkorbannya itu tidak ada. That's the point. Masih begini, tangan di bawah. Belum tangannya di atas. Belum belajarlah untuk menjadi tangan di atas. Bukan artinya gini, aku nggak ada duit nih, aku nggak ada ini, saya nggak ada duit, saya nggak ada ini. Bukan itu. Ketika Anda bisa berbagi seperti ini, lu udah tangan di atas. Ya. Cerita seperti ini, tangan di atas. Berbagi cerita, berbagi kisah, pernah diginiin, pernah diituin. Saya juga pernah mengalami yang katanya berkomitmen tapi ya bullshit gitu kan. Pernah, dan saya ceritakan. Artinya apa? Ini untuk pembelajaran. Ketika lu mencari sebuah tim, apapun itu, mau membangun sebuah perusahaan, membangun segala macam, lu harus ingat cari yang sefrekuensi. Ya. Dan saya sudah 3 kali, mohon maaf, digoblokin. Tapi itu bagian dari kehidupan. Iya. Perjalanan hidup. Perjalanan. Jalan hidup. Tangga. Tangga. Masih ada tangga yang berlubang. Ya. Step. Setuju. Kita ngarapin sempurna, nggak bisa, Nggak bos. bisa. Pak. Tapi berproses untuk mencapai kesempurnaan. Itu bisa. Betul. Makanya 5 nilai ini saya tanamkan ke teman-teman. Yang pertama itu adalah Integritas. Yang kedua, Profesionalisme. profesionalisme. Yang ketiga, Attitude. yang ketiga, mandiri. Yang keempat, Indonesia. Sinergitas. Yang kelima, Sempurna. sempurna. Apa maksud sempurna ini? Bukan kita sempurna. Bukan. Tetapi nilai ini untuk mencapai kesempurnaan kita mencoba. Nggak ada manusia sempurna. Nggak ada. Apalagi saya. Apalagi Tuta, Arif, Herkan. Di podcast ini pun si John punya cerita. Belum tentu sempurna. Ya. Pasti banyak salah. Ya. Akan tetapi kita selalu ingin mencapai sebuah kesempurnaan dengan proses-prosesnya. Ya. Walaupun tidak sempurna. Tidak ada yang nilainya 9. Nggak. Tidak ada yang nilainya 10. Ya. Paling mentok 9. Kalaupun paling mentok 9,5. Kan gitu. Iya. Setuju. Setuju. IPK aja sampai 4. Nggak Ya kan? 10 ya? Nggak ada 10. Ya kan? Ini balik lagi ke mental sih. Iya benar. Mindset. Jadi gini, Kata om apa? Kata abang-abang botak. Om SMA Brewokan. Jadi gini, kebanyakan bocah-bocah tuh gini, kebanyakan wacana sih. Pengen ini, pengen itu, tapi nggak berani melangkah. Orang hebat, orang yang lari sampai 1000 meter atau 1000 kilometer, itu bukan mereka nyampe ke finish, tapi mereka berani langkah pertamanya itu, berani ikut. Setuju. Bukan mereka capai, bukan mereka itu. Itu bukan orang hebat sebenarnya, tapi orang hebat itu orang yang ikut dan berani. Ya. Walaupun mereka belum tentu atau belum tahu mereka bakal sampai atau belum. Gitu. Ya. Dan saya tekankan sekali lagi bahwasanya secara pribadi saya tidak pernah mengukur seseorang dari hebat skillnya. Ya mohon maaf, kalian kan masih muda nih. Pengalaman juga belum ada Setuju. dalam Minim sih. bekerja. Bukan minim, memang nggak ada kalau kerja. Iya sih. Kan gitu. Iya kan? Sekarang kalau misalnya selain ada orang selain, mohon maaf ini bukan saya gitu ya. Terus dia butuhnya di perusahaan itu yang udah ada pengalaman. Berarti dia pengen jadi karyawan. Itu betul. Karena landasannya yang real, empirisme, yang empiris. Ya kan? Sedangkan saya berlandasan hal-hal strategis, konsep. Selama Anda memiliki attitude dan memiliki masa depan dan memiliki harapan, maka Anda layak bersama-sama membangun sebuah kesepakatan untuk mencapai masa depan. Keren sih. Catat tuh, catat. Karena keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang bukan karena dia pernah kuliah ataupun yang memiliki ijazah.